Pada video sejarah kali ini, kita akan membahas tentang sejarah masuknya Jepang ke Indonesia. Simak terus ya. Bangsa Jepang pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1942. Apa sih yang melatar belakangi Jepang untuk datang ke Indonesia? Bagaimana respon rakyat Indonesia terhadap kedatangan Jepang? Serta bagaimana cara Jepang menduduki wilayah Indonesia? Oke, kita bahas satu persatu ya. Latar belakang masuknya Jepang ke Indonesia. Yang pertama, adanya restorasi Meiji, yaitu serangkaian peristiwa yang berakhir pada pengembalian kekuasaan di Jepang kepada seorang kaisar. Restorasi Meiji berdampak besar pada industrialisasi di Jepang. Jepang bangkit sebagai kekuatan militer pada tahun 1905 dengan slogan Negara Makmur, Militer Kuat. Setelah tumbuh menjadi kekuatan baru, Jepang melancarkan serangan ke berbagai negara di Asia Tenggara dengan tujuan untuk menguasai sumber daya alam. Pada pertengahan tahun 1941, Amerika Serikat melancarkan embargo minyak bumi. Embargo adalah larangan untuk melakukan perdagangan dan perniagaan kepada suatu negara ya teman-teman. Akhirnya, pada tanggal 8 Desember 1941, Angkatan Perang Jepang melancarkan serangan pengeboman Pearl Harbor untuk menyerang Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik. Jepang berhasil menghancurkan pertahanan militer Amerika Serikat. Serangan Jepang juga diarahkan ke Filipina dan kemudian ke Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Sebab persediaan minyak di Indonesia dapat memenuhi kebutuhan Jepang selama Perang Pasifik. Proses pendudukan Jepang di Indonesia. Pasca serangan Pearl Harbor pada Desember 1941, akhirnya pada Januari 1942, Jepang mendarat dan memasuki Indonesia melalui Ambon. Pada saat itu, KNIL dan pasukan Australia berubah menghalangi. Namun, Jepang tidak terkalahkan. Jepang kemudian berhasil menguasai seluruh kepulauan Maluku, namun Jepang tidak terkalahkan. Jepang juga menguasai Tarakan dan Balikpapan, Kalimantan Timur. Kemudian masuk ke Pontianak dan menyerang Pulau Sumatera. Pada Februari 1942, Jepang mulai melakukan serangan ke Pulau Jawa. Setelah berhasil menguasai beberapa wilayah di Indonesia, Jepang kemudian ingin menguasai Jawa, yang pada saat itu merupakan pusat pemerintahan Hindia Belanda. Untuk menghadapi Jepang blok sekutu yang terdiri dari Belanda, Amerika Serikat, Australia, dan Inggris, membentuk komando gabungan yang disebut dengan ABDACOM, yaitu Amerika, British, Deutsch, Australis, and Command, yang bermarkas di Lembang. Pada tanggal 1 Maret 1942, pasukan Jepang mendarat di Jawa, yang dipimpin oleh Jenderal Imamura. Mendarat di Jawa alih-alih menyerang Jakarta. Pasukan Jepang mendarat di 3 tempat, yaitu Banten, Eretan Indramayu, dan Bojonegoro. Lokasi pendaratan ini tidak diduga-duga oleh Belanda, sehingga pasukan Jepang dengan cepat menyerbu pusat-pusat kekuatan Belanda. Hingga akhirnya pada tanggal 5 Maret 1942, kota Batavia sebagai pusat pemerintahan Belanda berhasil jatuh ke tangan Jepang. Pasukan Jepang terus bergerak dan berhasil menguasai kota Buitanjol atau yang sekarang kita sebut dengan kota Bogor. Lalu diikuti oleh kota-kota lainnya yang dengan mudah dikuasai oleh Jepang hampir tanpa perlawanan. Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942, pasukan Belanda menyerahkan Jawa ke tangan Jepang. Penyerahan tidak bersyarat ini ditandatangani oleh Jenderal Throckmorton, wakil dari pasukan Belanda, dan Jenderal Imamura, wakil dari pasukan Jepang.
Penandatanganan ini dilakukan di Kalijati, Kota Subang. Sehingga peristiwa ini disebut dengan kapitulasi Kalijati. Dengan demikian, berakhirlah masa penjajahan Belanda di Indonesia. Selanjutnya, Indonesia berada di bawah kependudukan Jepang. Sambutan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Kedatangan Jepang di Indonesia pada awalnya disambut dengan senang hati oleh rakyat Indonesia. Di mana-mana orang-orang mengucapkan banjai, banjai, yang artinya selamat datang. Sementara itu, Jepang terus melakukan berbagai propaganda untuk menggerakkan dukungan. Rakyat Indonesia didoktrin bahwa kedatangan Jepang ke Indonesia adalah untuk membebaskan rakyat dari penjajahan serta dapat memajukan kesejahteraan. Salah satu bentuk propaganda yang dilakukan oleh Jepang adalah propaganda melalui siaran radio, yaitu lagu Indonesia Raya diperdengarkan di samping lagu Kimigayo. Melalui siaran radio juga, Jepang melakukan propaganda mengenai produk-produk buatan Jepang, bahwa produk mereka itu bagus dan murah, sehingga rakyat Indonesia dengan mudah membelinya. Selain itu, bendera merah putih juga boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang. Propaganda juga dilakukan oleh Jepang melalui program Pan-Asia, di mana Jepang akan memajukan dan menyatukan seluruh rakyat Asia untuk meneguhkan propaganda Pan-Asia. Jepang juga membentuk gerakan 3A dengan semboyan Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Pembentukan pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Sejak menduduki Indonesia, Jepang mengubah Indonesia menjadi negara yang bercorak militer. Pada pertengahan tahun 1942, Jepang membagi Indonesia menjadi 3 pemerintahan militer, yaitu Pemerintahan Militer Angkatan Darat Sumatera yang pusatnya di Bukit Tinggi, Pemerintahan Militer Angkatan Darat Jawa, dan Madura yang pusatnya di Jakarta, yang kemudian pasukan ini ditambah dengan pasukan Angkatan Laut. Pemerintahan Militer Angkatan Laut untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku yang pusatnya di Makassar. Sedangkan susunan pemerintahannya, yang pertama Panglima Tentara yang kemudian disebut dengan Seiko Shikikan atau Panglima tertinggi yang pada saat itu dijabat oleh Jenderal Titoshi Imamura. Yang kedua, Kepala Pemerintahan Militer yang pada saat itu dijabat oleh Mayor Jenderal Seijaburo Okazaki. Yang ketiga, Koordinator pemerintahan yaitu semacam gubernur. Koordinator pemerintahan ini meliputi Jawa Barat yang pusatnya di Bandung, Jawa Tengah yang pusatnya di Semarang, dan Jawa Timur yang pusatnya di Surabaya. Jepang juga membentuk Kesatuan Polisi Militer. Nah, teman-teman, sejak membentuk pemerintahan militer ini, secara perlahan Jepang mulai melakukan perubahan seperti menetapkan lagu kebangsaan hanya Kimigayo dan melarang lagu Indonesia Raya. Padahal sebelumnya lagu Indonesia Raya sering diperdengarkan. Selain itu, rakyat Indonesia mulai dilarang mengibarkan bendera merah putih. Tiap tahun, rakyat Indonesia harus merayakan Hari Raya Tenchosetus, yaitu hari lahirnya Kaisar Hirohito. Pembentukan pemerintahan sipil Jepang di Indonesia. Pada Agustus 1942, Jepang membentuk pemerintahan sipil. Menurut ketetapan Undang-Undang Dasar Nomor 28, di mana susunan pemerintahan daerah berupa Su yang berarti kresidenan, Si yang berarti kota, Ken yang berarti kabupaten, Gun yang berarti kawedanan, Son yang berarti kecamatan, dan Ku berarti kelurahan. Su atau
kepresidenan saat ini kita sebut dengan provinsi. Sedangkan gun atau kawadanan saat ini sudah tidak ada karena wilayah administratif di bawah kota atau kabupaten saat ini langsung kecamatan. Selain itu, Jepang membentuk Tonarigumi yang pada masa sekarang kita sebut dengan rukun tetangga atau RT. Dulu, Tonarigumi dibentuk dengan tujuan untuk mengawasi gerak-gerik rakyat agar dapat dipantau oleh pemerintahan Jepang. Nah, teman-teman, ternyata Jepang telah mewarisi sistem pemerintahan militer dan sipil yang sampai saat ini masih kita gunakan ya.